Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Sebentar Pak, nggih tak kanan iki nggih. Dituntaskan dulu yang Iya. penting. Allah, pagi-pagi sudah bersedekah. Allah Akbar. Nggih, kabaripun terus pundi? Alhamdulillah sehat walafiat. Oh, Pak Yusuf juga, Pak Rahmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini juga sahabat-sahabat kita semua. Pak. Amin. Tanaman-tanaman ini juga harus kita rawat supaya kita bisa tiap hari bersedekah. Nggih. Bersedekah O2. Nggih. Sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Insya Allah dapat berkah dari Amin. karena itu melakukan perintah juga. Oh, Iya, nggih. wonten ayatipun maksudipun. Nggih. Oh. Berikanlah yang terbaik untuk lingkunganmu. Oh. Dan jangan kamu rusak lingkungan. Oh, ngaten. Ya. Siapa yang merusak lingkungan termasuk yang tidak disuka sama Allah Sama Allah. Subhanahu wa taala. Jadi ini Karena selain sesungguhnya semuanya sudah sehat, sudah bagus. Oh. Nah, kita manusia aja yang suka-suka ngerusak biasanya. Tapi kalau kita noto ya berarti memperbaiki lah dengan tidak maksud merusaknya, Oh. tapi justru memperindah, melengkapi yang sudah ada. Jadi ini selain tanaman, itu juga mengundang burung. Hmm. Burung-burung Nggih, kugelang, burung cocak, burung empret itu alhamdulillah datang semua. Di sini kan nggih. ada Suka datang. ada kolam-kolam yang begini. Nggih. Kolam ini kolam yang dari Jembangan. Itu kita sering sama mandi-mandi di sini. Nggih. Kalau malam itu tamu saya hebat sekali. Nggih. Luwak Allah ya. sama codot itu masuk rumah itu, Pak. Jadi kalau Baunya gimana luwaknya? baunya nggak apa-apa, ada yang wangi. Oh gitu ya. Namanya luwak pandan. Luwak pandan. Itu nggak takut. Nggih, Nggak takut nggih. pada kita. Nggih. Jadi ya begitu itu. Terus nanti kalau ada buah Nggih. itu pisang dimakan dia dengan santai. Nggih. Di ruang makan itu Yang di makan ruang- pisang. iya. Iya, di ruang makan itu, Pak. Tidak usah ngunduh di pohonnya ya. Iya. Jadi masya Allah. Oh. Jadi tanaman, hewan itu biarpun ini dekat dengan rumah dinas bupati, Iya. tetapi Nggih. tamu-tamu saya begitu itu. Alhamdulillah. Ini kayak kebun masih. Ini berarti rumah kebun. Moga-moga Ah, begitu. kalau pesta di sini pesta kebun namanya. Pesta di kebun ya. Iya, suatu saat nanti begitu enggak apa-apa. Pestanya kalau kita ya sederhana, Pak. Nggih. Rebus-rebusan. Ah. Terus nanti tidak yang mewah-mewah begitu. Allah. Saya pernah mendatangkan dari saudara dari istri saya untuk bereuni di sini. Allah. Kita masak di sini di kebun. Masya Allah. Terus Nggih. kita ya menunya menu malah desa begitu, Ah. Pak. Menu alamiah. Menu alami ya. Katanya Sesuai sumber lingkungannya. ya usia-usia yang sudah senior begini ini sudah mulai menghindari gorengan. Kan begitu. Godokan. Godokan. Tapi ini macam-macam ya pohonnya ya, banyak apa Ini, aja. Insya Ini Allah. kayaknya juga unik itu yang Kamboja, tinggi, Pak, itu. tapi tidak kelihatan tanda-tanda pentingnya ya. Oh, Bunganya maksudnya. Oh belum. Oh belum. Oh Jadi gitu ya. Jadi ini nanti kita berusaha bahwa tanaman-tanaman itu yang tercantum dalam Al-Qur'an. Ada buah tin, ada kurma, ada anggur, Amin. ada pisang, ada jeruk. Itu Oke. insya Allah kan ada di Quran gitu, Ustaz. Iya, ya? iya. Injil kita tanam, terus ya kita pelihara. Moga-moga tadi kita berharap bisa jadi sumber air tanah di sini. Ya. Terus bisa menyetakoi O2 di alam raya Ya. ini. Ini nanti akan jadi hiasan di surga. Moga-moga begitu, amin. Surga kedua. Iya, amin. Fihimna. Nah, itu banyak di surat Ar-Rahman itu. Ar-Rahman. Nah, Fihimna fakihatun wa nahlun wa rumman. Ah, ya Allah. Kalau saya kan cuma feeling aja, ini pokoknya ini baik kalau ya begitu aja. Syar'inya kurang memahami. Ya, jadi kira-kira ngaten. Termasuk di sini, Pak. Iya, jadi Nggih. kalau hujan deras Nggih. itu air itu cepat sekali surut. Tidak
pakai genangan-genangan ya. Insya Allah. Oh. Karena saya bisa begitu ya? karena beberapa tempat saya kasih sumber resapan. Jadi sumber resapan itu biasa Iya, mengambil iya. air yang insya Allah nanti bisa kita garuk. Jadi nyimpanannya bisa cepat dan banyak. Pak Jan, Nggih. Ustadz Jan, masa kita berdiri? Ayo masuklah. Monggo masuk dulu, masuk. Gitu. Monggo. Masya Allah. Ini sudah berbuah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTube ya, semuanya yang sangat saya hormati dan tresnani, alhamdulillah. Ini tadi setelah saya ketangkap basah oleh Ustadz Zian tadi, baru siram-siram, Allahu terus Akbar. saya ajak untuk podcast kalian, Amin. Nggih, supaya ada nilai tambahnya yang lebih Masya baik Allah. lagi. Nggih, ini alhamdulillah. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah Baik, nggih. baik, sehat walafiat. Nggih, Nggih. Allahu Akbar. Ini kita berada di Regol Rumah Antik. Nggih, nggih. Dalam konsepsi Jawa, Regol itu merupakan pintu masuk pertama sebelum masuk pintu utama. Dalam konsepsi Jawa. Nggih. Terus tadi ya kita ajak aja di sini. Ini sekaligus juga bisa jadikan ruang tamu Regol ini. Alhamdulillah. Akhirnya begitu dan kita ditemani oleh makanan yang sangat jadul sekali. Masya Allah. Gedok. Nggih, nggih. Asli lokal. Asli lokal, Oh, sangat ya, Pak. lokalistik. Tadi belinya di Alhamdulillah. pasar ini. Ah, Pada nggih, nggih. pedagang tradisional. Allah, senang. Pak. Itu sudah barokah itu, Pak. Barokah. Eh. Nggak usah mal-mal, Pak. Ah. Nggak usah mal-mal. Ngaten. Ngaten, Ustaz. Amin, Nggih. amin, nggih. Ini kan masih bulan Zulhijjah. Allahu Akbar. Nggih, Nggih, nggih. nggih, nggih. Dalam bulan Zulhijjah itu ada peristiwa besar tentang masalah haji. Amin. Cuma sayangnya negara kita kan sudah 2 tahun ini hajinya off. Moga-moga ini Tidak juga masalah, tidak nggih. masalah. Sudah dilakukan seperti itu, Nggih. sudah dialami seperti itu, Seperti itu. diterima saja Iya. dengan senang hati lah. Senang Nggih, hati. Insya Allah itu sudah dicap di sananya. Oh, Iya. pantes. Iya, iya. Moga-moga ini juga merupakan suatu kebaikan, Ustaz. Iya, Jadi iya. moga-moga Banyak begitu. hikmahnya, Banyak nggih. hikmahnya. Banyak pelajarannya yang bisa Iya. dipetik dari situ. Nggih. Nggih, Insya Allah. Nggih. Ngapunten kalau boleh tahu hajinya tahun berapa ini Ustaz penjenengan? Iya, saya berangkat haji tahun 2009. Oh, sudah lama juga ya. Alhamdulillah, Ah, iya. Insya Allah Iya. Benar itu. Bersama Ibu ya? bersama Ibu. Bersama Nggih, Ibu. nggih, Yang alhamdulillah. sewu, Ustaz. Dalam peristiwa haji itu 2009 ya? 2009. 2009 itu akan ada peristiwa-peristiwa spiritual yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Baik itu di Madinah Al-Munawwarah maupun di Mekahnya. Iya. Bisa cerita Ustadz pengalaman-pengalaman spiritual yang sangat menyentuh untuk para YouTuber semuanya. Nggih. Iya. Alhamdulillah tahun 2009 kami diberi kesempatan bersama keluarga, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berziarah ke tanah suci Makkah dan juga sampai ke Madinah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji. Nggih, dan kemudian alhamdulillah semuanya lancar dari syarat rukun, sunnahnya sampai kemudian puncaknya di Arafah itu bisa wukuf di sana dengan baik. Alhamdulillah tidak ada masalah yang dihadapi. Nggih. Kemudian pengalaman yang bisa kami peroleh dari haji itu karena tempat itu adalah tempat yang barokah, tempat yang bersejarah, tempat yang memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang dijadikan berkumpulnya banyak orang sesuai dengan panggilan Allah. Iya. Yang Muslim dilewatkan sedunia. Nabi Ibrahim, ya, yang dilewatkan Nabi Ibrahim untuk memanggil wa anzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan
wa ala kulli dhamir al-ayah. Jadi diumumkan saat itu Nabi Ibrahim mengumumkan juga tidak tahu ini mengumumkannya kepada siapa. Kepada siapa? Tidak ada orang, tidak ada apa. Allah memerintahkan untuk diumumkan. Ya, Nabi Ibrahim tidak komentar begitu. Pokoknya ada perintah dari Allah, laksanakan saja. Tanpa reserve. Tanpa reserve. Diumumkan, wahai manusia, diumumkan kepada kamu semuanya untuk datang ke rumah suci Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian khusus untuk pengalaman perjalanan itu ada liku-likunya, ya, liku-likunya bahwa dalam perjalanan haji itu bersama dengan teman-teman kami, ada yang tua, ada yang muda, ada yang mendapatkan masalah, kemudian kita bisa saling membantu, merupakan satu hal yang sungguh kenikmatan yang luar biasa. Sama ibu-ibu, bapak-bapak yang tua-tua itu di belakang kami, saya bersama istri bergandengan, di belakangnya situ banyak teman-teman yang sudah rombongan senior. sudah tua-tua ya. Pak, pokoknya ini ikut aja di sini, saya ikut ya. Ya monggo, pokoknya udah berpegangan di belakang aja terus waktu tawaf jadi itu tawaf bersama. Alhamdulillah dalam perjalanan tawaf itu bisa berjalan dengan baik dan sampai selesai. Untuk pengalaman khusus biasanya kan ada cerita-cerita itu ya. Nah, pengalaman khusus dari kami, kami bisa melakukan ziarah di beberapa tempat di masjid-masjid itu dan juga di rumah masyarakat. Jadi waktu ada waktu luang di luar waktu sholat, kami bisa bersilaturahmi ke masyarakat yang di gunung, gitu. Itu sungguh rumahnya kayak rumah apa ya, petak-petak gitu ya. Kalau di sini mungkin RRS tipe 21 gitu. Itu ternyata banyak di gunung-gunung itu. Dan jalannya jalan kaki. Sepeda motor nggak bisa lewat. Nah, itu salah satu wajah yang saya lihat. Real lah wajah. Itu wajah real masyarakat di sekitar perkampungan di Mekah itu. Kemudian waktu di Madinah, kami bersama teman-teman bisa juga berziarah ke Jabal Mahnit. Oh, Mahnit. Ya, gunung yang ada mahnitnya itu bersama teman-teman. Alhamdulillah juga walaupun teman-teman rombongan satu bus itu. Berarti begitu kami kontak dengan teman yang di kru bus itu, saya umumkan ke teman-teman, ayo kita ke Gunung Mahnit. Nah, alhamdulillah termasuk Bapak Haji Abdul Muid ikut bareng-bareng juga sampai ke sana. Iya, pas barengan itu. Kalau Pak Haji Abdul Muid kan sudah berapa kali. Iya. Nah, sampai di sana menikmati salah satu kebesaran dari ayat-ayat Allah itu. Sebagai tanda, ayat-ayat itu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah bisa kembali ke Madinah dan kemudian ikut sholat berjamaah wajib, tidak tertinggal karena kami sudah pesan bahwa nanti harus selesai begitu sudah sampai, tidak boleh tertinggal jamaah sholat wajib di Madinah, di Nabawi. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian pengalaman lain, memang di sana dipesankan waktu haji itu kita harus fokus, kita karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu. Kalau kita berbuat salah, ada kekeliruan, itu nanti akan dijawab dengan saat itu juga. Spontan saat itu. Kalau kita marah-marah dengan teman-teman juga nanti kita diingatkan, ya gitu. Dan ketika itu saya bisa pernah di Masjidil Haram, pernah terpisah dengan istri saya. Jadi nyari
Kemana-mana. Kemana-mana ini sudah dicari-cari nggak ada. Tadinya sudah di sini. Terus sampai kemudian pulang karena dicari-cari nggak Ya. ada. Nah itu sesuatu yang menggelisahkan sampai di maktab, Di ya, maktab, ya. di pondokan itu. Alhamdulillah ya kita terus mohon berdoa, ya Allah. Ternyata ya Allah doanya terkabulkan. Sampai di rumah di pondokan, Ya. ternyata istri sudah di sana. datang di pondokan. Tanpa Tapi bingung toh? pakai bingung, pakai ketemu sama teman-teman yang lain itu ya terus dibantu. Jadi ya karena ya salah satunya kalau kita suka membantu itu nanti juga kita akan dibantu oleh orang lain. Begitu juga di dalam kehidupan kita, kalau kita menolong ya insya Allah nanti akan ditolong. Tidak harus orang yang tadi kita tolong yang akan menolong, Allah yang menolong dengan jalan orang lain. Iya, pengalaman seperti itu kira-kira salah satu dari pengalaman untuk haji itu. Nggih. Ngaten Ustaz, tadi Nggih. disinggung tentang masalah Padang Arafah. Nggih. Kita wukuf di sana di Padang Arafah. Nggih, nggih. Mulai pagi nih Ustaz itu Nggih, sampai mulai. tengah hari. Iya. Sampai tengah hari. Dari maghrib kita sudah di Arafah. Sore sudah sampai di sana atau maghrib sudah malam itu sampai tengah malam kita kemudian ke Mina seharian dari Ke pagi Musdalifah dulu. ya seharian berarti wukuf di Arafah. Nggih. Ngaten Ustaz. Ini saya beberapa keterangan itu seolah-olah di Padang Arafah itu nanti di Orol Maksar besok. Termasuk pakaian kita itu kan sudah pakaian ikhram. Iya. Pakaian ikhram kan pakaian orang meninggal Ustaz. Maksud saya tanpa berjahit itu kan seperti kita dipocong. Seperti loh dalam tanda petik. Nah, ini bagaimana Ustaz? Karena ada beberapa buku saya baca itu seperti kita itu latihan mati, kira-kira begitulah kira-kira. Terus undi pendapat Ustaz ini. Nggih. Al-Hajju Arafah. Pertama, bahwa salah satu rukun perjalanan haji itu adalah kita berada di Padang Arafah. Dan kalau kita tidak ikut ke Arafah, ya haji kita tidak jadi haji namanya karena Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah kita Wajib lah kira-kira. bermohon ya kepada Allah di Arafah itu dengan satu hal penting yaitu pertaubatan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang cukup panjang, kita memohon apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang kita harapkan, dan kemudian juga kita tentu yang paling penting adalah mengharapkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa kita. Nah, termasuk gambaran di Arafah kita berpakaian ikhram itu merupakan pakaian nanti di Padang Mahsyar, memang begitu. Apa simbolisasi kira-kira? Iya, pelajaran Pelajaran. yang kita bisa tarik maknanya bahwa di Padang Arafah itu kita tidak ada yang bisa dibanggakan. Iya. Dirinya juga seperti itu, pakaiannya semua dilepas, apakah jabatan, apakah tingkatan level di masyarakat, apakah jabatan yang ada di mana saja, yang melekat pada diri kita, penghormatan dari masyarakat, semuanya dilepas tanpa kita bawa. Kita harus senantiasa menjaga posisi itu, kita adalah berhamba kepada Allah. Dan disitulah ketauhidan kita, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pakaian ikhram itu adalah pakaian kemerdekaan juga. Iya. Pakaian ikhram itu adalah pakaian pembebasan diri dari segala kepentingan yang ada selama ini yang kita urus. Kita sudah serahkan semuanya pada Allah. Waktu kita berangkat juga gitu, sudah pamitan dan kemudian barang-barang sudah diserahkan semuanya. Barangkali nanti tidak kembali lagi, seperti itu kira-kira ya niat kita. Nah, setelah kita selesai di
wukuf di Arafah itu, kemudian mulai malamnya nanti setelah asar dan terus maghrib kita sudah mulai menuju ke Mina. Lewat bermalam di Musdalifah dulu. Ya. Di perjalanan kita untuk mencari Kerikil. Di Musdalifah. Iya, kita di Musdalifah cari batu-batu kecil yang sesuai dengan sunnahnya itu, kita bawa di sana, kita ambil dan kemudian kita bawa nanti untuk sangu ke Mina. Insya Allah dalam rangka untuk membalang jumroh. Melempar jumroh Aqabah, jumrah ula, jumrah wusta, dan dari 3 itu Aqabah. Nah, itu pertama kali tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah malam kita Kita lemparnya sudah dimasuk di hari 11. Subuh sebenarnya kita sudah bisa siapkan dulu untuk balang jumroh, tapi dari Indonesia itu biasanya kita tidak tidak harus pas subuhan, tapi nanti menunggu dulu bareng-bareng supaya situasinya lebih nyaman dan bersama dengan rombongan, bahkan beberapa kelompok yang dari Maktab Indonesia, dari pondokan yang dari grup Indonesia, sampai kemudian kita melakukan pembalangan jumroh. Itu dimulai dengan jumroh Aqabah yang pertama dulu yang hari itu. Nah, pengalaman yang di wukuf di Arafah itu adalah bagaimana kita bisa melepaskan diri kita dari semua kepentingan dunianya, dan itu kemudian menjadi pelajaran kita. Kita mesti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebersih-bersihnya. Kita tidak membawa kepentingan apapun kecuali kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk fitrah berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah tawaduk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu gambarannya dari haji. Kan ada juga peristiwa kurban di haji. Kita ikut pelajaran Nabi Ibrahim. Sebenarnya ada juga hikmah sebenarnya di dalam kurban itu. Menurut Ustadz gimana itu hikmah kurban? Kurban ini menarik. Pelajaran dari salah satu nilai yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah berkurban. Dan berkurban ini menjadi tonggak ketauhidan. Tidak setiap orang siap berkorban, mau berkorban, dan seberapa besar korban yang mesti dia keluarkan. Nah, dalam berkorban ini Nabi Ibrahim yang paling puncak adalah disimbolkan dengan menyembelih putranya. Putranya Ismail. Nah, Ismail ketika itu sudah masa remaja, sudah yas'a, sudah sa'a, sudah bisa bekerja sama. Kira-kira umur berapa nggak Ismail di kala itu? 13 tahun. 13 tahun. Nah, Ismail menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat bapaknya itu. Karena bapaknya cerita, Nabi Ibrahim cerita bahwa aku bermimpi wahai Ismail, inni ara fil manam al-bahuka fanzur ma'adza tara. Wahai Ibrahim, aku melihat dalam tidurku, aku bermimpi, aku diperintah untuk menyembelih kamu. Fanzur ma'adza tara, bagaimana pendapatmu wahai Ananda tersayang? Padahal putra yang digadang-gadang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, yang kemudian lama nggak punya putra, lama tidak punya putra, dan kemudian Ismail lahir dan kemudian menjadi besar, menjadi remaja, dan kemudian ada perintah seperti itu. Tetapi dengan
keyakinan Nabi Ibrahim yang sudah dilatih sebelumnya. Sebelumnya itu Nabi Ibrahim sudah latihannya banyak, mulai dari mencari Tuhan, dimulai lagi dari bagaimana berdakwah dengan bapaknya, di keluarganya. Itu merupakan satu perjalanan spiritual bertauhid yang benar, yang pesannya adalah la tusyrik billah. Tidak boleh syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perjalanan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu, yang penting yang dipesankan adalah lagi-lagi ketaatannya. Lagi-lagi menuruti perintah Allah. Lagi-lagi apapun yang diperintahkan oleh Allah sudah sami'na wa ata'na. Tanpa reserve. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ismail waktu kecil saja, ketika beliaunya harus berdakwah, segala semuanya sudah disiapkan, ada tempat air untuk Ismail, kemudian di situ ada tempat yang tidak ada orang, dan kemudian hanya anaknya dan istrinya, dan itu di padang pasir, di itu padang ya? pasir. Dan kemudian karena ada perintah begitu, ya udah, setelah itu pamitan, berangkat. Kemudian Nabi Ibrahim dipanggil sama Siti Sarah, Siti Hajar, wahai sang suami ayahanda, wahai Ibrahim, Nabiullah, mau pergi kemana dikau sayang? Nabi Ibrahim tidak melihat kembali ke belakang, tidak. Nabi Ibrahim terus saja berjalan, sudah sesuai dengan keinginan, sesuai dengan niatnya. Terus sampai kemudian kira-kira sudah perjalanan, sudah tidak bisa melihat dari jauh, anaknya sudah tidak, baru kemudian Nabi Ibrahim berbalik menengok ke belakang dan berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tempatkan anakku di sana. Mudah-mudahan aku berikan barokah untuk anak dan istriku. Alhamdulillah kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang kita bisa peroleh, bisa dapatkan dari pengorbanan ini, pengorbanan itu tidak dilihat dari seberapa besar kita berkorban. Tidak dilihat dari seberapa banyak kita berkorban, tetapi yang pertama kembali lagi kepada ketaatan niatnya untuk berkorban itu. Untuk apa? Tidak ada lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillah lillahi taala, tanpa diembeli apa-apa, nanti seberapa gitu, tidak. Jadi yang kita bisa mau, yang kita bisa mampu, udah kita korbankan. Konon Nabi Ibrahim itu kalau setelah itu berkorbannya setiap tahunnya itu beratus-ratus, beribu-ribu, 1.000 kambing, 3.000 kambing, kemudian 300 sapi, 100 unta. Wah, seperti itu dijalankan secara rutin. Kemudian dipesankan, walaupun begitu, bukan karena banyaknya yang kau korbankan, tetapi sejauh mana takwanya. Yang menjadi tuntutan adalah ketakwaannya, kepasrahannya, ikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang barang-barang itu. Kemudian Allah, bukan karena barang yang dikorbankan maksudnya. Kemudian Allah memberikan jawaban bahwa takwalah yang akan dilihat oleh Allah. Dalam salah satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah tidak akan mendapatkan apa, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, bulunya, segala macamnya, fisiknya tidak. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Tetapi dalam salah satu cerita hadis bahwa begitu kita berkorban, kalau kita niatnya sudah benar, sebelum darahnya sampai di tanah, sudah ditampung dulu, sudah ditampung oleh malaikat, sudah dilaporkan bahwa ini kurban yang diterima, ini kurban yang tidak diterima. Ya Allah, kita tidak tahu semuanya. Apakah kurban kita itu diterima apa tidak oleh Allah, itu tidak usah kita persoalkan. Wallahu alam, sudah kita serahkan saja.
Allah nanti akan menilai, bukan siapa-siapa. Penilaian Allah kan objektif. Iya. Nah, jadi yang kita bisa peroleh dalam perjalanan hidup kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bisa persembahkan untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, khususnya masyarakat kita, itu kita bisa niati sebagai pengorbanan kita. Semuanya ditempatkan ini hanya karena Allah untuk korban kita. Nah, kalau itu tidak dilambari dengan niat yang seperti itu, semuanya hilang, tidak ada apa-apanya. Nah, apalagi kalau kita hiasi dengan cerita yang kemudian diceritakan ini, ceritakan itu, saya berkorban begini lah itu, jadi ada unsur terganggu tauhid. Kira-kira begitu. Bagian itu salah satu sebagian dari cerita makna dari korban itu sendiri. Iya. Nah, kesungguhan setiap orang untuk melakukan pengorbanan juga kesungguhan niatnya karena siapa. Nah, itu menjadi penting. Penting sangat. Iya, Niat itu penting tadi, niat itu. Nah, kalau niat tidak ada, nggak ada. Dan siapa yang berkorban dia akan mendapatkan kebaikan. Karena itu hiasan salah satu bagian dari sunnah haji, bahwa kita berkorban untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang bangsa kehewanan sifat-sifat kita itu sudah dipotong semua, kita habiskan semua, kita bersih fitrah, dan kemudian kita bisa menjadi haji mabrur insyaallah. Nah, kalau sudah haji mabrur itu ngendikanipun Rasulullah, al hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Kalau sudah haji dan insya Allah hajinya itu haji mabrur, kita juga tidak tahu itu. Tapi insya Allah kalau kita niati, ya Allah terimalah haji kami sebagai haji mabrur. Kalau di BHI sekarang kan kemudian menjadi haji mabrur sepanjang hayat. Artinya sepanjang kehidupan kita orang-orang khususnya yang sudah pergi haji, ya harus menjaga kemabrurannya. Sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Harus menjaga kemabrurannya sepanjang hayat, harus menjaga di setiap apa yang dilakukan supaya tidak melanggar 3 hal itu. La rofasa, la fusuqo, la jidala fil hajj. Ya. La rofasa, tidak boleh pornosasi. La jidal. La fusuqo, tidak boleh fasik. Tidak boleh melanggar yang sudah diketahui. Ya, ajaran Islam yang sudah diketahui tidak boleh melanggar. Kalau kita diperintah sholat, tahu itu wajib, kita nggak sholat, nah itu namanya melanggar. Itu fasik namanya. Termasuk ini, sederhananya kira begitu. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga, tapi kemudian kita tidak berbuat baik, nah itu juga termasuk fasik kita. Dalam kondisi arti nilai, nilai hakikinya begitu. Ya. Dalam perjalanan bermasyarakat tidak se ekstrim itu, tapi nilai yang terkandung di fasik itu begitu. Iya. Kemudian la jidala, tidak boleh bertengkar. Pertengkaran tidak perlu ada. Bahkan di dalam pengembangan dakwah keagamaan kita, apalagi bertengkar tentang hukum ini dan kemudian menjustifikasi, menghukumi, nah itu juga tidak mengkafirkan boleh. istilahnya. Apalagi sampai mengkafirkan, itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif itu. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kullasyai, ngendikaken Allah. Rahmatku lebih luas untuk semuanya saja. Setiap yang ada, makhlukku semuanya mendapatkan rahmat dariku. Insya Allah begitu. Itu bagian dari manfaat nilai berkorban itu. Jadi itu kira-kira kan Pak Yusuf. Haji mabrur itu kan memang harus dipelihara sepanjang hayat. Seperti jargon yang ada di PHI aja. Kalau dulu guyonnya Pak A.R. Fahrudin, Ketua PP Muhammadiyah, itu memang untuk mencapai haji mabrur itu sangat sulit. Yang banyak kan haji mabur, Pak. Hajinya mabur. Hajinya mabur, banyak sekali, Pak. Mabrurnya mabur. Kira-kira ngaten lah, itu secara jenaka
Pak Kiai Haji A.R. Farudin Nggih. berseloroh kira-kira begitu. Saking memang sebenarnya mabur kan juga merupakan suatu perjuangan yang sulit tapi bisa diraih. Nggih, nggih. Jadi, apalagi memeliharanya setelah pulang ke tanah air. Ini yang luar biasa sekali perjuangannya. Nggih. Ustaz, monggo dipun minum dulu, Oh. monggo. Oke, oke. Monggo. Allah, ya Allah. Nggih. Monggo. Tuang sendiri, nggih. Tuang sendiri. Ya Allah. Nggih. Bismillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Nggih. Nggih. Monggo, Ustaz. Allah, sama. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, nikmat para Nggih, para YouTuber Alhamdulillah, ya semuanya Rabbil Alamin. yang sangat saya hormati sudah kita bincang-bincang. Nggih. Masih ada stamina, Ustaz? Wah, alhamdulillah. Masih ya? Seger sehat walafiat. Kalau masih ada stamina, Ya. ini kita lanjutkan nanti di part 2 aja. Ini tadi kan sudah seputar haji, kurban dan lain-lain sudah cukup banyak. Nggih. Nanti kita lanjutkan di Allahu part Akbar. 2 Amin. dengan perbincangan yang lebih Amin. menarik, Amin. lebih menjurus, Amin. yang moga-moga bisa bermanfaat kepada para YouTuber semuanya. Amin. Amin. Jangan para YouTuber semuanya. Amin. Karena sudah agak lama kita bisa berbincang, nanti kita lanjutkan di part 2 masih bersama Ustadz Zain Fikri MSI. Wabillahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.